Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Mukhlas Abrar, NIM 20121027. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang lema 442 serta buktinya. Namun sebelum masuk ke buktinya ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui minimal definisinya dan telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dan kita juga membutuhkan proposisi 173. Yang pertama, setiap topological minor merupakan suatu minor biasa dari suatu graf. Kemudian yang kedua, jika derajat tertinggi dari graf X itu lebih kecil atau sama dengan 3, maka setiap minor X juga akan memuat minor topologi X. Kita masuk ke lema 442 kita. Yang berbunyi satu graf memuat K5 atau K33 sebagai minor jika dan hanya jika graf tersebut mengandung K5 atau K33 sebagai minor topologi. Kita masuk ke pembuktiannya. Misalkan G adalah graf sederhana sembarang. Pembuktian dari kanan ke kiri. Berdasarkan proposisi 173 yang pertama tadi, setiap topologi minor atau minor topologi juga akan memuat minor biasa. Sehingga jika G memuat K5 atau K33 sebagai minor topologi, maka jelas K5 atau K33 juga merupakan minor dari G. Pembuktian dari kiri ke kanan akan dibagi menjadi dua kasus. Kasus pertama, jika K33 merupakan minor di G. Karena derajat titik tertinggi dari K33 adalah 3, maka berdasarkan proposisi 173, K33 juga akan menjadi minor topologi di G. Kasus kedua, kalau K5 minor di G. Akan ditunjukkan bahwa setiap graf G dengan sebuah K5 minor, graf tersebut juga akan memuat K5 atau K33 sebagai minor topologi. Misalkan G memuat K5 sebagai minor. Kita misalkan pula ada suatu graf K yang merupakan model minimal K5 di G. Harus model minimal ya. Maka antar setiap dua himpunan cabang di K memiliki tepat satu sisi dan setiap himpunan cabang di K menginduksi sebuah pohon di K. Menginduksi sebuah pohon ya bisa ya, karena setiap branch pasti merupakan suatu graf terhubung yang disjoin. Kemudian misalkan Vx adalah salah satu himpunan cabang sembarang dari 5 himpunan cabang di K. Jika kita mengambil pohon yang diinduksi oleh Vx, lalu menambahkannya dengan keempat sisi yang menghubungkan Vx ke himpunan cabang lain, maka akan diperoleh pohon baru, sebut saja Tx. Dari keminimalan K, pohon Tx akan tepat memiliki 4 daun, dan daunnya masing-masing merupakan 4 tetangga Tx di himpunan cabang lainnya. Nah, ini contoh IK5 ya, untuk suatu graf. Nah, setiap branch ini sebenarnya kita bisa induksi pohon karena masing-masingnya merupakan graf terhubung. Minimal kita bisa ambil pohon pembangun dari branch tersebut. Nah, contohnya misalnya ada kasus Tx seperti ini misalkan. Nah, Tx ini harus memiliki 4 daun karena K-nya minimal. Nah, pada gambar ini misalkan ada berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya ada 5 daun, maka K-nya tidak minimal. Kenapa tidak minimal? Karena kita bisa mengambil K lain yang tidak memuat sisi yang menjadi daun kelima yang mana daun tersebut tidak mengaitkan Vx ke branch lain. Jadi kita peroleh tepat 4 daun, masing-masingnya merupakan branch lain. Oke. Jika masing-masing dari kelima pohon Tx adalah TK14 atau topologi minor K14, maka K adalah TK5. Itu jelas ya, maka pembuktian selesai. Namun jika ada salah satu dari kelima Tx bukan TK14, maka Tx tersebut akan memiliki tepat 2 titik berderajat 3. Lakukan kontraksi Vx menjadi 2 titik tersebut dan setiap himpunan cabang lain dikontraksi menjadi 1 titik. Sehingga diperoleh graf dengan paling sedikit 6 titik yang memuat K33 atau bahkan TK33. Jadi G memuat K33 sebagai minor sebagaimana kasus pertama, atau bahkan G langsung memuat K33 sebagai topologi minor. Nah, contohnya ini ada 2 kasus ya. Ada misalnya branch yang pohon yang induksinya membentuk TK14. Jadi ada 1 titik yang langsung berderajat 4.
dan masing-masing daunnya kita bisa ambil berdasarkan branchsetnya. Nah, aturan bagaimana daunnya kemana itu murni berdasarkan graf G di awal. Dan kalau misalnya ada graf branchset Vx-nya tidak menginduksi suatu TK14, maka pasti ada dua titik yang berderajat 3. Oke. Jika masing-masing dari branchset ini membentuk TK14, maka semuanya ini akan membentuk TK5. Ini jelas ya, bisa nampak di gambar. Dan jika salah satunya tidak membentuk TK14, maka akan seperti ini. Misalkan untuk kasus yang seperti contoh dari buku, ada dua titik berderajat 3. Sisi-sisi lain kita bisa kontraksi ke titik-titik ini, sehingga Vx ini akan menjadi 2 titik saja. Setiap branchset lain juga kita kontraksi menjadi 1 titik. Nah, setelah itu kita akan dapatkan suatu graf yang akan memuat K33. Nah, kalau graf ini kira-kira K33-nya yang mana? Ya gampangnya kita bisa abaikan dua sisi. Nah, ini kita dapatkan graf K33, di mana titik yang saya warnai dengan warna yang sama adalah titik pada partisi yang sama, hijau dan merah ini. Untuk seterusnya berlaku sama. Nah, bagaimana kalau ada 2 atau lebih branchset yang tidak membentuk TK14? Nah, pada kasus ini kita tidak akan mendapatkan K33, tapi kita akan mendapatkan subdivisi dari K33. Untuk 2 branchset kita akan peroleh graf seperti ini ya. Kita bisa membuang 2 sisi, kita bisa mengabaikan 2 sisi sehingga kita peroleh graf subdivisi K33. Titik hitam ini, yang segitiga hitam ini adalah titik subdivisi. Nah, jadi kita peroleh suatu graf subdivisi K33. Titik yang berwarna sama adalah titik yang berada pada partisi yang sama. Untuk 3 branchset, kita bisa abaikan 2 sisi ini, sehingga kita peroleh juga subdivisi dari K33. Kita bisa abaikan 2 sisi ini, dan ada 2 titik yang menjadi subdivisi titiknya. Kemudian seterusnya kita bisa abaikan 2 titik ini, ada 3 titik yang menjadi titik subdivisi, dan kita tetap memperoleh suatu subdivisi K33. Begitu pula untuk 5 branchset yang tidak membentuk TK14, kita tetap bisa memperoleh suatu subdivisi K33 dengan kita bisa mengabaikan 2 sisi, dan ada 4 titik yang menjadi subdivisi titiknya. Sehingga terbukti bahwa jika graf G memuat K5 sebagai minor, maka akan mengakibatkan ia akan memuat K5 sebagai topologi minor atau minor topologi jika setiap branchsetnya membentuk TK14, dan atau jika ada yang tidak membentuk TK14, maka akan mengakibatkan graf G memuat K33 sebagai topologi minor. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.